Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Naysila dengan NIM C0E025039 dari kelas R001 Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan membahas materi dari matkul perpajakan, yaitu dasar pengenaan pajak, depresiasi dan amortisasi, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra dan Ibu Dahlia. Pertama, kita akan masuk ke dasar pengenaan pajak atau DPP. Jadi, DPP ini menurut Mardiasmo tahun 2018, dasar pengenaan pajak merupakan jumlah yang dijadikan sebagai dasar dalam menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dasar pengenaan pajak berbeda tergantung pada jenis wajib pajaknya, yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Secara umum, dasar pengenaan pajak dalam pajak penghasilan adalah penghasilan kena pajak atau PKP. Kita akan menghitung penghasilan kena pajak atau PKP-nya. Jadi, bagi wajib pajak badan, PKP-nya itu adalah penghasilan neto. Penghasilan netonya yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya. Pajak dikenakan atas penghasilan setelah dikurangi biaya usaha. Perusahaan tidak dikenakan pajak atas seluruh pendapatannya, tetapi hanya atas laba bersih saja yang setelah dikurangi dengan biaya yang diperbolehkan. Selanjutnya yaitu wajib pajak orang pribadi. PKP-nya sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP. Penghasilan neto didapat dari penghasilan bruto dikurang biaya. PTKP sama dengan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Jadi, orang pribadi mendapatkan pengurangan tambahan berupa PTKP untuk kebutuhan hidup, sehingga pajak hanya dikenakan pada sisa penghasilan saja. Selanjutnya kita akan membahas nih, apa aja sih biaya yang dapat dikurangi. Jadi ada biaya operasional usaha, penyusutan dan amortisasi, kerugian usaha, iuran pensiun, R&D, dan pelatihan, piutang tak tertagih, serta sumbangan tertentu. Jadi biaya-biaya ini dapat dikurangkan karena berhubungan dengan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menghasil penghasilan, sehingga wajar untuk mengurangi beban pajak. Kalau tadi kita sudah tahu biaya apa saja yang dapat dikurangi, sekarang kita akan membahas biaya yang tidak dapat dikurangi, yaitu ada dividen atau pembagian laba, kepentingan pribadi, cadangan tertentu, natura atau kenikmatan, pajak penghasilan, denda dan sanksi, dan biaya tidak wajar. Jadi, biaya-biaya ini tidak boleh dikurangkan karena tidak berkaitan dengan kegiatan usaha atau merupakan bentuk pelanggaran, sehingga tidak diakui sebagai pengurang dalam perhitungan pajak. Selanjutnya, kita akan membahas depresiasi. Jadi, depresiasi dilakukan karena aset mengalami penurunan nilai akibat penggunaan waktu atau kehausan, sehingga biaya perolehan harus dibagi selama masa manfaatnya. Pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva tetap berwujud, kecuali tanah dengan status hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang digunakan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan serta memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dapat dibebankan sekaligus dalam satu periode. Oleh karena itu, pengeluaran tersebut harus dialokasikan melalui mekanisme penyusutan sesuai dengan masa manfaatnya. Selanjutnya, pengelompokan harta tetap berwujud. Jadi, harta tetap berwujud bukan bangunan. Selain bangunan dikelompokkan berdasarkan masa manfaatnya menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok pertama, harta dengan manfaat selama 4 tahun, kelompok kedua, harta dengan masa manfaat 8 tahun, kelompok 3, harta dengan masa manfaat 16 tahun, dan kelompok keempat yaitu harta dengan masa manfaat selama 20 tahun. Kemudian pengelompokan harta tetap berwujud ada juga yang berupa bangunan. Dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bangunan permanen, yaitu bangunan yang memiliki masa manfaat selama 20 tahun, dan bangunan tidak permanen, bangunan dengan masa manfaat paling lama 10 tahun. Perbedaan ini didasarkan pada ketahanan fisik serta jangka waktu penggunaan bangunan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke metode penyusutan. Ada 2, yaitu yang pertama garis lurus, yaitu metode ini menghitung penyusutan dengan jumlah yang sama setiap tahun selama masa manfaat aset. Artinya, beban penyusutan dibagi secara merata. Kemudian, metode saldo menurun. Metode ini menghitung penyusutan dengan jumlah yang lebih besar pada tahun-tahun awal dan semakin kecil pada tahun-tahun berikutnya. Metode ini biasanya digunakan untuk aset yang mengalami penurunan nilai lebih cepat di awal masa penggunaannya. Waktu penyusutan juga ada beberapa, yaitu yang pertama saat perolehan, saat selesai dibuat, dan saat mulai digunakan.
Penyusutan dimulai ketika aset siap digunakan. Dalam kondisi tertentu, dapat dimulai saat aset benar-benar digunakan untuk menghasilkan pendapatan dengan persetujuan pihak pajak. Selanjutnya yaitu amortisasi. Amortisasi merupakan proses pengalokasian biaya atas aktiva tetap tidak berwujud selama masa manfaatnya. Pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aktiva tetap berwujud termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun serta digunakan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan tidak dapat dibebankan sekaligus dalam satu periode. Oleh karena itu, pengeluaran tersebut harus dialokasikan melalui amortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Pengelompokan harta tetap tidak berwujud ada 4. Kelompok pertama, harta tidak berwujud dengan masa manfaat selama 4 tahun. Kelompok kedua dengan masa manfaat 8 tahun. Kelompok ketiga dengan masa manfaat 16 tahun. Kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun. Pengelompokan ini bertujuan untuk menentukan besarnya amortisasi yang dapat dibebankan setiap tahun sesuai dengan umur ekonomis dari aset tersebut. Selanjutnya, metode amortisasi itu sama seperti metode depresiasi yang ada 2, yaitu metode garis lurus. Metode ini mengalokasikan biaya amortisasi dalam jumlah yang sama setiap tahun selama masa manfaat aktiva tidak berwujud. Dengan demikian, beban amortisasinya bersifat konstan setiap periode. Kemudian metode saldo menurun. Ini mengalokasikan biaya amortisasi dengan jumlah yang lebih besar pada awal masa manfaat, kemudian semakin menurun pada tahun-tahun berikutnya. Metode ini mencerminkan penurunan nilai ekonomis yang lebih cepat pada periode awal penggunaan aset. Jadi, metode amortisasi dan depresiasi itu sama aja. Kesimpulannya, jadi secara umum pajak dihitung dari penghasilan yang sudah dikurangi dengan biaya. Perbedaannya, wajib pajak orang pribadi mendapatkan tambahan pengurangan berupa PTKP, sehingga beban pajaknya lebih ringan dibandingkan jika dihitung langsung dari penghasilan neto. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.